Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga tuan dengan gas. Bab 1501. Kamu adalah temanku. Baru setelah Jifei menghilang dalam waktu yang lama, Ping Cuanye tiba-tiba menyadari Jifei tidak berbohong. Setelah selesai berbicara, dia bergegas melihat Jifei, tetapi tidak ada jejak Jifei. Ping Cuanye merasa sangat rumit. Jika Jifei tidak datang, pasti akan terjadi perang antara dirinya dan Kawashima Seisuke sampai mati. Bukan karena Ping Cuanye ingin memusuhi Kawashima Seisuke, melainkan karena keluarga Ping Cuan mereka telah memengaruhi perkembangan dan kekuasaan Kawashima Seisuke. Meskipun orang-orang telah pergi dan Teh telah melupakan mereka, keluarga Hirakawa tetap menjadi pemimpin ninja di mata banyak orang. Keluarga mereka mewakili kekuatan ninja di masa lalu dan kekuatan ninja di mata banyak orang. Ini seperti totem, tetapi semua ini justru yang paling diinginkan Kawashima Seisuke. Oleh karena itu, Kawashima Seisuke harus membunuh keluarga Hirakawa dan menjadikan semua yang ada di keluarga Hirakawa menjadi milik keluarga Kawashima, agar dapat benar-benar mewakili kebangkitan keluarga Kawashima. Awalnya, keluarga Hirakawa akan hancur seperti ini, tetapi karena kedatangan Jifei, Kawashima Seisuke ingin menunjukkan karakter mulianya. Ia ingin membesar-besarkan hubungan antara keluarga Hirakawa dan Jifei, dan dengan berlandaskan moral yang tinggi, ia dapat menggunakan cara yang adil dan jujur untuk memaksa keluarga Hirakawa menyerah. Namun, jika Jifei pergi seperti ini, rencana Kawashima Seisuke akan gagal, dan perjalanannya ke keluarga Hirakawa akan sia-sia. Sebaliknya, keluarga Hirakawa yang mengambil inisiatif, sehingga bisa dikatakan ia telah menyelamatkan keluarga Hirakawa. Mata Ping Cuanye berbinar-binar. Ia keluar dari ruangan dan hendak berbicara ketika serangkaian suara mobil dan percakapan orang terdengar di pintu. Ada banyak orang di luar, termasuk ninja tingkat tinggi seperti Kawashima Seisuke. Seorang anggota keluarga bergegas masuk untuk melapor. Ping Cuanye, yang sudah tahu, tampak sangat tenang. Ia memandang orang-orang yang datang dan berkata, "Jangan panik, aku akan menangani masalah ini. Kalian semua harus mengungsi dan berpura-pura masalah ini tidak ada hubungannya dengan kalian." Ah, bawahan itu berseru dan menatap Ping Cuanye dengan kebingungan dan keheranan di matanya. Ping Cuanye mengangguk. Benar sekali, Kawashima Seisuke di sini bukan untuk menjadi musuh kita, apalagi menyerang kita. Mendesis, para bawahan menarik napas dalam-dalam dan tidak berkata apa-apa, tetapi mata mereka penuh kejutan. Namun, melihat Ping Cuanye begitu tenang, mereka berhenti berbicara, mengangguk, dan memimpin anak buah mereka kembali ke villa. Ping Cuanye merapikan pakaiannya, meluruskan punggungnya, memasang senyum alami di wajahnya, dan berjalan menuju pintu. Begitu dia tiba di pintu dan membukanya, dia melihat Kawashima Seisuke dan yang lainnya hendak mengetuk pintu, dan mereka hampir menabraknya. Kawashima Seisuke tercengang. Ia tak menyangka Ping Cuanye begitu tenang, dan ia tak menyangka Ping Cuanye begitu tenang. Ternyata Ping Cuanye berpengetahuan luas, dan dialah yang pertama berbicara sambil tersenyum. "Kawashima-kun, selamat atas promosimu menjadi pemimpin ninja, selamat, selamat." Setelah mengatakan itu, ia menatap Hiroshima dan yang lainnya. "Awalnya, aku ingin pergi dan memberi selamat kepada Kawashima-kun atas promosinya. Tapi aku memikirkan pengalaman dan nasib Hirakawa Hiroshi, dan aku khawatir Kawashima-kun akan merasa sial. Jadi aku urungkan niatku. Aku tidak menyangka kalian datang dan masih mengingat Hirakawa Hiroshi. Aku sangat tersentuh dan berterima kasih,
selamat datang, sama-sama. Ping Chuanye berbicara dengan sangat alami. Setelah selesai berbicara, ia bahkan berinisiatif untuk minggir, menatap semua orang, dan berkata, "Selamat datang semuanya di rumah kami. Silakan masuk, silakan masuk." Jujur, alam, tidak ada rasa kepalsuan, seolah-olah mereka sedang menunggu dan menyambut mereka dengan hangat, yang membuat Kawashima Seisuke dan yang lainnya bingung. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Apa mereka tidak takut mengetahui Ji Fei ada di sini? Kawashima Seisuke menatap Hiroshima. Hiroshima juga ragu saat itu, tetapi mengingat semuanya, dan bahwa Ji Fei adalah musuh besar yang harus mati, ia langsung tersenyum dan berkata, "Hirakawa-kun, setelah Kawashima-kun dipromosikan hari ini, dia sangat merindukan Hirakawa-kun. Jadi dia membawa kami ke sini untuk mengungkapkan rasa hormatnya kepada Hirakawa-kun. Lihat, para reporter sudah ada di sini." Ping Chuanye mencibir dalam hati. Jika bukan karena Ji Fei, ninja itu pasti sudah datang untuk membunuhnya secara langsung. Bagaimana mungkin dia mempercayainya? Wajah Ping Chuanye dipenuhi kegembiraan dan rasa syukur. "Terima kasih atas kerja kerasmu, Kawashima-kun. Atas nama keluarga Ping Chuan, aku berterima kasih." Ping Chuanye terdiam sejenak, memandang yang lain, dan berkata, "Kami, keluarga Ping Chuan, akan selalu mendukung Kawashima-kun sebagai pemimpin dan semua keputusannya." Setelah mengatakan hal itu, dia membungkuk kepada Kawashima Seisuke, memperlihatkan rasa hormat yang besar, yang membuat Kawashima Seisuke sedikit bingung dan benar-benar tercengang. "Tapi sekarang aku di sini. Aku harus berpura-pura dan mencoba menemukan Ji Fei di rumah Ping Chuan. Kalau tidak semua rencanaku akan sia-sia." Memikirkan hal ini, ia mengangguk dan menatap Ping Chuanye. "Ping Chuan-kun, kau terlalu sopan. Ping Chuan Hao-kun adalah pemimpin lama kita. Kita harus mengingat asal-usul kita dan datang untuk memberi penghormatan kepada Ping Chuan Hao-kun. Maaf mengganggumu." "Jangan ganggu aku. Keluarga Ping Chuan kami akan mematuhi perintah keluarga Kawashima mulai sekarang. Silakan beritahu kami jika ada yang ingin kau katakan," kata Ping Chuanye, lalu melihat ke dalam villa dan berteriak, "Buka pintu dan lampunya. Selamat datang, Kawashima-kun." Begitu suara itu berakhir, lampu-lampu di halaman keluarga Hirakawa tiba-tiba menyala terang, pintu-pintu terbuka, dan semua orang keluar untuk menyambut Kawashima Seisuke. Semua orang tersenyum, dan mereka sangat tulus. Kawashima Seisuke dan Hiroshima bertukar pandang. Benar-benar bingung. Mungkinkah Ji Fei tidak ada di sana? Mereka curiga. Tetapi mereka hanya bisa bertahan. Mereka merasa Ji Fei pasti ada di dalam. "Mari kita beri penghormatan kepada Tuan Hiroshi Hirakawa." Setelah mengatakan itu, Kawashima Seisuke berjalan masuk ke dalam rumah. Menabrak, semua orang mengikutinya masuk, dan suasana menjadi serius. Terutama para reporter, mereka tidak tahu apa yang sebenarnya dipikirkan Kawashima Seisuke. Jadi mereka pikir dia benar-benar datang untuk memberi penghormatan. Tentu saja, mereka mengikutinya dengan sangat serius dan membantunya melakukan berbagai hal. Hiroshima diam-diam mengatur agar para ninja menggunakan kemampuan siluman mereka untuk mencari. Tetapi setelah mencari di seluruh rumah Hirakawa, mereka tidak dapat menemukan jejak Ji Fei, yang membuatnya merasa seperti tidak mendapatkan apa-apa. Setelah mengetahui hal ini, Kawashima Seisuke dipenuhi amarah terhadap ninja yang memberikan informasi tersebut. Ia merasa muak dengan hal ini. Awalnya ia ingin menghancurkan keluarga Hirakawa, tetapi kini ia harus melindungi keluarga Hirakawa. Ia sangat kesal dan ingin segera pergi. Namun Hirakawa sangat antusias dan aktif berkomunikasi dengan Kawashima Seisuke.
Meskipun Kawashima Seisuke cemas, ia tidak bisa langsung pergi dan hanya bisa tinggal di sana. Pada saat ini, Ji-Fei dan yang lainnya telah tiba di rumah Kawashima. Karena Kawashima dan yang lainnya pergi ke rumah Hirakawa Ye, suasana di sini relatif sepi, dan bahkan para ninja yang tinggal di belakang tampak sangat malas. Melihat ini, Ji-Fei tahu bahwa Kawashima Seisuke telah tertipu sepenuhnya, dan seringai muncul di wajahnya. "Suamiku, apa yang harus kita lakukan?" Li Ruoshi menatap Ji-Fei dan bertanya. Su Piaomiao menggunakan kemampuannya untuk berubah menjadi bayangan demi menyelamatkan orang-orang. "Aku akan bertanggung jawab melumpuhkan seni bela diri mereka. Kau urus Huolei. Oda Miki yang akan memutuskan bagaimana menghadapi orang-orang ini." Setelah Ji-Fei selesai berbicara, dia menatap wanita itu. "Aku ingin membunuh mereka," kata Oda Miki tanpa menyembunyikan sedikit pun amarah dan kemarahannya. "Terserah kau mau apa, ayo mulai." Setelah berkata begitu, Ji-Fei berjalan menuju rumah Kawashima Seisuke. Bab 1502 Mereka yang pantas mati harus mati. Siapa kamu? Ji-Fei berjalan menuju pintu rumah keluarga Kawashima. Meskipun keluarga Kawashima baru saja mengadakan perjamuan dan semua orang tampak santai, mereka tetap waspada ketika melihat Oda Miki. Mereka menyadari bahwa Oda Miki telah melarikan diri dari sini sebelumnya. Menabrak 7 atau 8 ninja tiba-tiba melompat keluar dari pintu dan menghentikan beberapa orang. Su Piaomiao telah mengambil kesempatan untuk menghilang, dan ninja itu bahkan tidak melihatnya. Ji-Fei mengabaikan ninja yang berteriak itu dan menatap Oda Miki. "Apakah ada di antara orang-orang ini yang menyerangmu terakhir kali?" Tepat saat Oda Miki hendak berbicara, salah satu ninja menatapnya dan mencibir, "Bukankah ini gadis kecil yang melarikan diri? Kenapa kau tidak takut mati? Apa kau ingin kembali dan mati?" Dia menatap Ji-Fei dan berkata, "Kau bukan pacar wanita ini, kan? Kukatakan padamu, siapapun kau, pergilah dari sini sekarang juga, atau aku akan marah dan membunuhmu." Haha, ninja lainnya pun ikut tertawa dan mengejek. Mereka masih ingat, kalau bukan karena Teng dan kawan-kawan yang mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan Oda Miki, dan kalau bukan karena Kawashima Keiko yang mempertaruhkan nyawanya menangkis tusukan pisau dengan perut bagian bawahnya, Oda Miki pasti sudah tewas hari itu. Berani kembali sekarang? Kenapa sombong sekali? Apakah dia pikir dia tak terkalahkan hanya karena dia membawa kembali beberapa orang? Mereka tidak mempercayainya, jadi mereka sangat arogan. Terutama melihat Huolei duduk pingsan di kursi roda. Seorang pria, seorang wanita tak berguna, seorang wanita pingsan, dan seorang wanita hamil yang lemah seperti Li Ruoshi, datang ke keluarga Kawashima untuk menimbulkan masalah. Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Terlebih lagi, semua ninja elit berkumpul di rumah Kawashima, yang melambangkan kekuatan ninja yang dahsyat. "Nak, sekarang aku memberimu kesempatan untuk hidup, pikirkan sendiri." Ninja yang sedari tadi berbicara selesai berbicara, dan tatapannya menyapu wajah Li Ruoshi dengan rakus, memperlihatkan secercah keserakahan dan hasrat. Akhirnya, ia tak melepaskan Huolei dan Oda Miki yang tak sadarkan diri. "Kirim ketiga wanita itu kepada kami, lalu patahkan keempat kaki kalian sendiri. Dengan begitu, kami bisa menyelamatkan nyawa kalian dan kalian tak perlu melihat ketiga wanita itu menderita." Haha, mendengar ini, ninja-ninja lainnya tertawa terbahak-bahak, bahkan menjilati bibir mereka dengan penuh keserakahan di mata mereka. Ji-Fei sudah geram, tapi belum sampai meledak. Kini, mendengar kata-kata mereka, amarah di matanya bagaikan magma yang meletus.
sejak kapan ninja jadi tak tahu malu seperti preman jalanan? Baga, kamu, Bang, ninja yang berbicara itu belum menyelesaikan kata-katanya ketika disertai suara renyah dari mulutnya, dia sudah melayang di udara. Para ninja yang tersisa tertegun sejenak, lalu bereaksi dan ingin menyerang Ji Fei. Namun, sebelum mereka sempat berbuat apa-apa, Ji Fei sudah sampai di tengah-tengah mereka, menopang dirinya dengan kaki kiri, mengangkat kaki kanannya secara horizontal, dan berputar di tempat dengan suara dentuman. Para ninja itu bahkan tak bersuara dan jatuh pingsan ke tanah. Aura pembunuh pada Ji Fei tidak hanya tidak berkurang, tetapi malah menjadi lebih kuat. Kala itu, kerajaan yang menyerbu kerajaan Long dan melakukan banyak sekali tindakan keji terhadap rakyat Long, dan banyak sekali wanita Long yang menderita. Saat ini, kualitas rakyat negeri yang masih sangat rendah. Sebagai pemimpin Balai Naga, misinya adalah melindungi negeri naga. Siapapun yang benar-benar melakukan penistaan terhadap wanitanya akan dihukum mati. Orang-orang ini tidak terkecuali Oda Miki. Semuanya sudah ditangani. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia berjalan masuk. Oda Miki tidak berkata apa-apa lagi. Ia menggerakkan tubuhnya dengan cepat. Dalam sekejap mata, orang-orang yang tak sadarkan diri itu memiliki bekas darah di leher mereka. Kemudian darah berceceran, tubuh mereka terpelintir 2 kali, dan mereka pun mati. Pria pertama yang ditampar Ji Fei baru saja bangun dan kebetulan melihat Oda Miki membunuh orang-orang yang pingsan itu. Tiba-tiba ia merasakan hawa dingin di punggungnya dan seluruh tubuhnya menegang. Oda Miki datang di hadapan pria itu. Tepat saat pria itu hendak berbicara, pisau pendek di tangan Oda Miki mengiris lehernya seperti mengiris tahu. Pria itu merasakan dingin di lehernya, diikuti rasa sakit. Ia buru-buru menutupi lukanya dengan kedua tangan dan menatap Oda Miki dengan mata terbelalak. Wanita ini, yang baru saja ia ejek dan bahkan memiliki pikiran-pikiran kotor tentang pria, membunuhnya begitu saja, dan membunuhnya hanya dengan 1 pisau. Dia tak terbayangkan, namun, kehidupan sudah tidak ada lagi di sini. Punggung Oda Miki menjadi pandangan terakhirnya pada dunia ini. Miki Oda mengikuti Ji Fei dengan wajah gembira. Rasa aman yang diberikan Ji Fei padanya selalu yang paling aman. Apa yang terjadi di pintu, meskipun berlangsung singkat, tetap saja membuat orang-orang di dalam khawatir. Ada pepohonan yang ditanam di kedua sisi tempat Ji Fei Xing berjalan. Tepat saat ia berjalan mendekati sebuah pohon, tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari pohon yang tadinya sunyi. Lalu sinar cahaya dingin melesat turun dari pohon itu bagai kilat, menyambar ke arahnya, Li Ruoxi, dan yang lainnya. Meskipun orang-orang yang bersembunyi di pepohonan tahu bahwa Ji Fei kuat, mereka juga penuh percaya diri kali ini. Ji Fei ingin melindungi dirinya sendiri, Li Ruoxi, dan yang lainnya, dan mustahil untuk menghindari senjata tersembunyi itu. Jadi mereka melompat turun dan ingin menusuk Ji Fei beberapa kali lagi. Yoshi, bunuh dia, Baka! Teriakan dan kutukan memenuhi udara, dan semua orang bergegas menuju Ji Fei dan yang lainnya bersama dengan senjata tersembunyi. Miki Oda bergegas maju, mencoba melindungi Li Ruoxi dan Huo Lei. Melihat ini, para ninja merasa semakin percaya diri. Menurut mereka, kali ini mereka pasti akan menjadi landak. Namun saat senjata-senjata tersembunyi itu mendekati Ji Fei, mereka tampak menghadapi perlawanan yang kuat dan berhenti. Sebuah pemandangan aneh muncul di mata para ninja yang bergegas. Semua senjata tersembunyi tampak membeku, berdiri diam di udara. Ini mengapa hal itu tampak seperti mitos? Melihat adegan ini, Oda Miki menghela napas lega, tetapi juga sangat terkejut.
Ji Fei kini memberinya perasaan bahwa ia maha kuasa, bagaikan dewa. Berpencar, teriak Ji Fei, dan senjata tersembunyi di depannya seperti diterbangkan badai, berhamburan ke segala arah. Kepulan-kepulan, serangkaian suara tusukan terdengar di udara, diikuti oleh teriakan, "Ah!" Senjata tersembunyi baru saja diluncurkan, dan sebelum para ninja ini dapat bereaksi, Oda Miki telah mengakhiri hidup mereka. Banyak ninja yang bersembunyi di kegelapan dan belum keluar bahkan tidak melihat dari mana senjata tersembunyi itu berasal. Mereka semua tewas di tempat. Ji Fei berdiri di tempatnya dan tidak bergerak. Kali ini, ia menatap ke arah rumah Kawashima. Nyanyian dan tarian sisa perjamuan belum pudar. Tetapi kini, tempat itu akan segera menjadi tempat kematian. Setiap orang yang pantas mati harus mati. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia terus berjalan masuk. Bersambung.